Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Perbankan Syariah 3D yang beranggotakan Maila Fania dengan NIM 22821100099, Nurhayati Ramadhani dengan NIM 22821101111, Regiska Dinda Putrahayu dengan NIM 22821101106, dan Dewi Habibah dengan NIM 22821101114. Kali ini kita akan membahas analisis saham PT Mandom Indonesia atau TCID dengan menggunakan metode Magic Formula Greenblatt dan metode Benjamin Graham. Mandom Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan perawatan rambut dan berkembang memproduksi produk wangi-wangian dan kosmetik. Pendirian perseroan dilakukan pada tanggal 5 November 1969. Perusahaan merupakan joint venture antara Mandom Corporation Jepang dan PT The City Factory. Perusahaan memiliki segmen usaha utama yaitu kosmetika yang terbagi menjadi kategori produk perawatan rambut, kategori perawatan kulit dan hias, kategori wangi-wangian, dan kategori lain-lain. Perusahaan memasarkan produknya dengan merek Gatsby, Pixi, Ucell, dan Bivesta. Pada data tanggal 28 Agustus 1993, TCID memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TCID IPO kepada masyarakat sebanyak 4.400.000 saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dan harga penawaran 7.350 per saham. Selanjutnya data perusahaan selama 5 tahun terakhir, yaitu di laba bersihnya dari 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Pada 2018, laba bersihnya 173 miliar, pada 2019 145,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 100,5 miliar. Pada 2021 76,5 miliar. Dan pada 2022 18,1 miliar. Selanjutnya modal dari tahun 2018 sampai 2022 sama juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 modalnya 2,0 triliun. Pada tahun 2019 2,0 triliun, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 1,9 triliun, 2021 kembali menurun menjadi 1,8 triliun, dan 2022 ada kenaikan yaitu sebesar 1,9 triliun. Selanjutnya hutang dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2018 yaitu 472,7 miliar. Pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 532 miliar. Pada 2020 terjadi penurunan sedikit sebesar 468,6 miliar dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 481 miliar dan kembali naik sebesar 525,9 miliar pada tahun 2022. Lalu ada aset. Pada tahun 2018 asetnya sebesar 2,4 triliun. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 2 triliun yaitu 2,6 triliun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 2,3 triliun. Pada tahun 2021 2,3 triliun dan pada tahun 2022 sebesar 2,4 triliun. Selanjutnya perusahaan sawit sumber Masarana Tbk. PT Sawit Sumber Masarana Tbk adalah perusahaan minyak kelapa sawit yang memiliki misi untuk mewujudkan potensi penuh dari minyak kelapa sawit. Kami mengelola bisnis terpadu atas 23 perkebunan kelapa sawit, 8 pabrik kelapa sawit, dan 1 pabrik inti sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia.
PT Sawit Sumber Masarana Tbk didirikan pada 22 November 1995 sesuai dengan Akta Notaris nomor 51 di tanggal yang sama. Pada tanggal 12 Desember 2013, penawaran umum perdana IPO atau Initial Public Offering saham PT Sawit Sumber Masarana Tbk dilakukan oleh PT BNP Paribas Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB OSK Securities Indonesia selaku penjamin pelaksanaan emisi efek. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,5 M lembar dengan nilai nominal 100 dan harga penawaran 670 per saham. Selanjutnya, PT Akasawira Internasional Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada 6 Maret tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. PT Akasawira Internasional Tbk atau ADES bergerak di bidang pembuatan produk air minum botolan dan pembuatan distribusi produk kosmetik dengan kode industri D212 dan memiliki sektor barang konsumsi primer atau industri barang konsumsi dan subsektor makanan dan minuman ringan seperti sejenis minuman emiten Alto, Aqua, Cleo, GRPM, Soul, dan tanggal IPO 13 Juni 1994. Kegiatan usaha dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah industri air minum dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik, dan perdagangan besar. Saat ini perseroan bergerak dalam industri air kemasan, kosmetika, minuman ringan susu kedelai, dan distribusi produk kosmetika profesional merek Wella & Cairol di Indonesia. Selanjutnya, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yaitu CK. Pada 10 Juni 1996, CK perdana saham CK IPO kepada masyarakat sebanyak 34 juta dengan nominal 500 per saham dengan harga penawaran 1.100 per saham. Wilman Group merupakan perusahaan agribisnis Singapura yang didirikan tahun 1991 oleh Kong Kok Hong dan mertua Sitorus yang memiliki modal di sektor sebesar $100.000 Singapura dengan jumlah karyawan hanya 5 orang. Wilma langsung mendirikan perkebunan kelapa sawit pertamanya di Sumatera Barat seluas 7.000 hektar yang dikelola perusahaan bentuk Wilmar ber-PT Argamasang Perkasa Ampa. Wilmar mengembangkan dan memasarkan minyak goreng konsumen di Indonesia. 2005 mengakuisisi saham pengendali PT Cahya Kalbar Tbk yang merupakan produsen minyak dengan lemak khusus untuk industri coklat, industri kembang gula, industri bahan roti dan kue, serta industri minuman dan makanan. Berikut produk-produk Wilman Group yaitu Sania minyak goreng, Sofia dan minyak goreng sip, lalu Bukit Zaitun. Adapun produk turunan Wilman Group yaitu Specialty Fast. Selanjutnya, alur penyusunan portofolio Magic Formula Greenblatt. Langkah pertama yaitu mencari data laporan keuangan terkait dari perusahaan yang akan dianalisis dengan berdasarkan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2022. Data perusahaan mencangkup data current asset, fixed asset, aset, ekuitas, ST liabilitas, LT liabilitas, EBIT, kas dan setara kas, share outstanding, dan PRIS pada tanggal 2 Januari 2023. Langkah kedua mencari ROCE dan EY. Adapun rumus ROCE sama dengan EBIT dibagi equity ditambah LT liabilitas, dan rumus EY sama dengan EBIT dibagi PRIS dikali share outstanding ditambah LT liabilitas dikurangi kas dan setara kas. Dan hasilnya bisa lihat di gambar.
Langkah ketiga, membandingkan antara instrumen saham dan instrumen investasi yang lain, seperti emas dan deposito. Seperti yang bisa dilihat pada tabel analisis Magic Formula Greenblatt, berdasarkan data Greenblatt pada tanggal tersebut nilainya lebih besar dari yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di sektor basic ini, metode Greenblatt merupakan yang terunggul yang berarti mampu mengalahkan imbal hasil rata-rata pasar deposito dan emas. Selanjutnya, kita akan menghitung valuasi saham dengan metode Benjamin Graham. Langkah pertama, kita hitung harga wajar dengan rumus akar 22,5 dikali EPS dikali BVPS. Dari perhitungan tersebut didapatkan harga wajar untuk perusahaan SSMS sebesar 2.480, TCID sebesar 310,03, dan ADES sebesar 4.095, CK sebesar 1.504. Selanjutnya kita menghitung margin of safety atau MOS-nya untuk mengetahui apakah saham perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak, yaitu dengan rumus harga wajar dikurangi harga saham saat ini dibagi harga wajar dikali 100. Setelah kita hitung, didapatkan MOS-nya perusahaan TCID sebesar minus 76%, perusahaan SSMS sebesar 56%, perusahaan ADES sebesar minus 85%, dan perusahaan CK sebesar 40%. Dari perbandingan evaluasi saham metode Benjamin Graham ini dapat disimpulkan bahwa nilai MOS seluruh perusahaan tidak memenuhi standar, yaitu kurang dari 30% kecuali perusahaan SSMS sebesar 56%. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.